Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah adik-adik mengetahui bahwa semua makhluk hidup tubuhnya tersusun atas kumpulan sel-sel? Nah, untuk mengetahuinya, di video kali ini kita akan membahas materi sistem organisasi kehidupan di part 1, struktur dan fungsi sel. Tujuan pembelajaran di video kita kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui tingkatan organisasi kehidupan, dan yang kedua, mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel. Tingkatan organisasi kehidupan, pertama dimulai dari sel, kemudian dari jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, lalu individu, lalu populasi, lalu komunitas, kemudian bioma, dan yang terakhir biosfer. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil yaitu sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, kemudian organisme atau individu. Sejarah penemuan sel. Sel ditemukan oleh Robert Hooke. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Di dalam sel banyak terjadi aktivitas kimiawi. Jenis-jenis sel. Yang pertama ada sel prokaryotik, yaitu sel yang memiliki inti sel yang tidak dibungkus oleh membran. Contohnya pada bakteri Pseudomonera. Ciri-ciri sel prokaryotik yaitu dinding sel kaku dan mirip jeli. Jenis sel yang kedua yaitu ada sel eukaryotik, yaitu sel yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, contohnya sel hewan, animalia, sel tumbuhan, plantae, jamur, fungi, dan protista. Ukuran sel. Sel berukuran sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Untuk melihatnya, kita harus menggunakan mikroskop. Ada juga sel yang berukuran besar, yaitu pada telur burung onta dan sel syaraf jerapah. Bagian utama sel. Yang pertama ada membran sel, berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan antara inti sel dan dinding sel. Fungsinya sebagai tempat terjadinya metabolisme sel dan terdapat organel sel. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus, merupakan pusat pengendali sel. Yang keempat ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar sel tumbuhan. Organel-organel sel, yaitu ada mitokondria, berfungsi sebagai pernafasan sel. Kemudian ada lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan sel. Kemudian ada badan Golgi yang berfungsi untuk sekresi dan modifikasi protein. Ada risosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. Dan ada retikulum endosplasma yang berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel. Contoh gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Yang ketiga, sel hewan memiliki lisosom, tapi sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang kelima, sel hewan merupakan timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan merupakan timbunan zat berupa pati. Yang keenam, sel hewan memiliki bentuk yang tidak tetap. Sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk tetap. Yang ketujuh, pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil dan sedikit.
Sedangkan pada tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya di part 2 tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.